Yang namanya isu mah siapa aja ya Bu ya datangnya. Jadi meskipun Bu Fatimah, Bu Maisaro, Bu Khadijah dan lain sebagainya, jika mulut tidak bisa dijaga tetap akan tersebar. Maksudnya adalah datang dari mulut, satu mulut tersebar kemana-mana. Kita kesel gak ngelihat orang yang kayak begitu? Jengkel tidak? Apalagi yang lagi disebarin isunya. Kita kesel, kita jengkel. Apalah lagi malaikat yang nyatetin kita. Ya, kita ngelihat di TV yang kayak begitu. Itu ibu, ebrek-ebrek dia datang ke tempat ini. Dia ngomongin orang. Datang ke siang sini, dia ngomongin orang. Terus datang ke sini, terus kerjaan yang. Kan ada suka yang berperan kayak begitu ya. Ngejelek-jelekin orang terus. Kita jengkel ngelihatnya kan. Sewot banget tuh ngeliat di TV. Itu si ibu itu. Apa ujungnya sama kita? Gue matiin dah TV-nya. Karena saking sew. Kita kesel. Itu lebih pada secara rasional itulah kita. Di hadapan para malaik. Di hadapan Allah. Ketika kita beramal yang baik. Beramal yang bagus. Allah malaikat senang lihatnya. Ketika tidak. Rasa ini catatannya nanti. Dibaca masing-masing. Iqra kitabak kafa binafsika al-yawma 'alaika hasiba. Cukup diri kamu yang menghitung diri kamu sendiri. Jangan orang lain. Begitu. Nah, kembali ketika Rasulullah merangkul semua para umatnya. Umat nabi-nabi sesudahnya pun dirangkul. Karena semuanya pada enggak berani bertanggung jawab. Semuanya diserahkan kepada Rasulullah. Maka Rasulullah mengenali umatnya dengan cara adanya sinar wudhu yang selalu dilakukan oleh umat tersebut. Pertama nih niat. Kedua basuh wajah. Jadi dari mulai rambut tumbuh sampai bawah dagu sampai ujung telinga kanan kiri. Berapa kali? Dalam Al-Quran disebutnya 1 kali. Tapi kita ngikutin sunnah Rasulullah yang akan memberikan pertolongan kita berapa kali? 3 kali. Pertama itu. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum. Idza qumtum ila shalat faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal wa aydiyakum ilal marafiq. Mana aydiyakum ilal marafiq? Pertama, tangan kanan kiri. Tangan kanan kiri. Tangan kanan kita basuh dari tangan kanan tangan kita basuh sampai ke sikut. Dan dilebihin 4 jari setelah sikut. Balik lagi ke bawah. Berapa kali? Cukup 1 kali. Tetapi sunnahnya 3 kali. Jadi tangan kanan kita. Kan tadi wajah. Ini perhatikan buat kita. Karena kan sehari-hari ya. Dari tumbuh rambut. Mulai tumbuh rambut sampai di bawah. Sini. Ada juga yang sampai ke belakang telinga. Ada juga yang seperti itu. Tapi kita di depan, kalau misalkan sampai ke belakang telinga boleh. Tapi diperintahkannya dari atas tumbuh rambut sampai pokoknya wajah lah. Dahi kita. Sekarang kita bahas nih. Wajah kita kan tadi udah niat. Ini betul-betul kita praktek buat jamaah kita ya. Buat jamaah kita dan buat siapa saja anak-anak muda, Asep. Yang jangan-jangan kata Asep, iya ya ternyata selama ini wudhu gue kagak bener ya. Jangan bukan, kita juga begitu. Ternyata saya wudhu terus, ternyata wudhu saya masih belum sempurna. Kita bahas wajah kita ke bawah. Baca Allahumma bayyid wajihi binurika. Ya Allah putihkan wajahku dengan nur cahaya Engkau. Berarti tadi nyambung ya ketika Rasulullah melihat
Rasulullah ngedapeti umat-umatnya, umat Muhammad, ternyata Rasul melihat dengan adanya tanda cahaya di wajah. Kenapa ada cahaya di wajah? Karena dia sering wudhu. Ternyata dalam wudhunya dia udah request, dia udah berpesan, udah minta. Apa mintanya? Allahumma bayyid wajhi binurika. Ya Allah, putihkan wajahku binurika dengan cahaya Engkau. Yauma tabyadu wujuhu auliyaika. Pada hari di mana Engkau putihkan wajah-wajah para wali Engkau. Jadi jangan main-main ini. Jangan main-main. Jadi cukup kita baca kita basuh wajah kita 3 kali, cukup dengan bacaan doa tersebut. Di mana? Dalam hati boleh, kita ucapkan boleh. 3 balik basuh wajah dengan doa itu, doanya 1 kali cukup. Kenapa demikian? Kita lanjutkan. Wala tusawwid wajhi bizulumatika yauma taswaddu wujuhu a'daika. Apa kata kita? Ya Allah, kan kita udah minta diputihkan tuh. Janganlah engkau hitam legamkan wajahku. Jangan engkau hitam legamkan wajahku. Kapan? Dengan apa? Wala tusawwid wajhi bizulumatika, dengan kegelapan engkau. Kapan itu? Yauma taswaddu, pada hari di saat dihitamkannya wujuhu a'daika. Engkau hitamkan wajah-wajah musuh-musuh engkau. Siapa dia? Haman, Qarun, Fir'aun, orang-orang yang menduakan Allah, orang yang tidak pernah pada sholat. Ya, jangankan membasuh wajah, sholatnya pun tidak. Itu kita udah request pada Allah. Kita sekarang dapat ilmu ini, maka kita tularkan kepada jamaah kita. Ketika kita tularkan kepada jamaah kita, maka apapun yang dilakukan amal perbuatan kebaikan dilakukan oleh jamaah kita dan itu terus dilaksanakan, maka pahalanya yang dilakukan oleh jamaah kita itu mengalir kepada kita. Au ilmin yuntafa'u bi. Ilmu yang bermanfaat. Kita kasih tahu wajah kita. 1 tuh wajah. Jadi langsung kita bahas dengan praktek, dengan bacaannya ya, dengan doanya. Kan kita nggak mungkin cepet. Mungkin banyak juga ya yang hanya dibasuh saja tapi tanpa ada doanya. Udah, setelah itu habis wajah apa, Bu? Ini yang perdunya ya, yang perdunya dulu kita bahas yang perdunya. Habis wajah, fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Kita basuh, kalau sekarang pakai keran kita curu gentangan kita kemana? Ke air keran, dari bawah sampai ke atas. Kan ila marafiq, sampai, iya kan? Jadi berarti dari bawah dulu kan kita basuh tangan kita. Ada juga yang dari atas, tapi kita karena di situ disebutnya wujuhakum wa aidiyakum, dan tangan kamu ilal marob. Ila itu sampai, berarti sampai sikut, dari bawah sampai sikut. Dilebihin setelah sikut 4 jar sambil baca doa. Allahumma apa, Bu Jo? Allahumma kitabi 3 kali ibu baca itu, bacanya 1 kali, basuhnya 3 kali sunnah. Allahumma atini. Kan tadi saya sampaikan, apa saya sampaikan di awal? Iqra kitabak, baca catatan kitab kita. Ternyata kita udah request sama Allah. Ini semuanya hal yang qat'i, hal yang benar. Iqra kitabaka kafa binafsikal yauma alaika hasiba. Baca kitab kamu, catatan kamu, nih kitab kamu baca, buka sendiri, hitung sendiri amal kamu. Tapi di dunia kita udah request. Apa requestnya? Udah pesen, udah minta pada Allah. Apa kita mintanya? Allahumma a'tini. Ya Allah, berikan kepadaku. Apa? Kitabi, kitab catatan aku. Biyaminika,
Allahumma atini kitabi biyamin. Apa terusnya Bu? Wahasibni hisabai. Allahumma atini kitabi biyamini wahasibni hisabai yasir. Ya Allah, berikan buku catatanku ini lewat tangan kanan. Terus apa? Terus dan hisablah. Kan ini catatan nih. Suruh baca, suruh ngitung. Hisab itu adalah hitungan. Setelah itu kata kita wahasibni hisabai yasiro. Ya Allah, ini buku udah dipegang dengan tangan kanan, udah dibaca, maka hasibni hisabai yasiro. Hitungkanlah aku dengan hitungan yang mudah. Hisablah aku dengan hisab yang mudah. Allah maha berkehendak. Allah maha segalanya. Walaupun kata Allah amalnya sedikit, dosanya banyak banget. Itu di tangan kita sebetulnya ini amal, kebanyakan amal jahatnya, amal buruknya yang banyak. Ketika Allah berkehendak, idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Jika Allah berkehendak suatu itu jadi kun, jadi maka bisa bim salah bim diubah. Iya, diubah menjadi kebaikan semua. Bim salah, Allah bikin bim salah bim ya. Diubah kebaikan semua. Nah Bu, sekarang saya mau nanya. Ketika kita terima sesuatu di dunia deh. Ada orang kasih ke kita. Terus orang kasih ke kita, kita terimanya dengan tangan kanan sambil menghadapkan wajah. Enak tidak? Tapi kalau kita terimanya dari belakang, enak enggak? Apalagi sambil melengos, enak enggak? Atau kita terima dilemparkan ke kita, ngasih durian dilemparkan ke kita, gimana? Kena muka kita. Enak enggak? Nah, kita baca, kita lihat sekarang. Mana kita lihat? Bu, yang kita lihat tadi tangan kanan. Kita lihat tangan kiri. Apa bacaannya tangan kiri? Kita sambil baca, kita sambil basuh tangan kita, basuh tangan kita. Kita basuh wa aidiakum ilal marofik. Kita basuh sampai ke siku kita. Makanya kalau bikin baju buat perempuan-perempuan, bajunya tangan panjang karena harus pakai jilbab. Tangannya jangan dirapetin. Tangan dirapetin mah gak bisa masuk ya. Jangan, harus pakai kancing. Kenapa ini masuk? Ternyata disampai ke atas, kalau nggak ada kancingnya nggak sampai ngelewatin siku. Sementara sikunya harus basuh. Allahumma inni a'udzubika antu'tiyani kitabi bisimali aumi wara. Tuh, kita udah minta. Apa kata kita mintanya? Kan selama ini kita baca aja doa itu ya. Artinya kita nggak pahami. Kenapa? Karena kita ngafalnya dari kita masih sekolah dulu. Dari kita masih di pesantren dulu. Dari kita masih sekolah ngaji kita bahas. Kita baca. Tapi berdasarkan hafalan. Kita mohon pada Allah. Allahumma inni a'udzubika an tu'tiyani kitabi bisimali aumi waro ijo. Ya Allah, jangan engkau berikan kitab ini penerimaanku dengan tangan kiri. Enak nggak kalau kita orang ngasih kita ambil tangan kiri? Bu, tadi saya ngomong dari belakang ya, nggak enak. Kalau kita terima dengan tangan kanan enak nggak? Enak. Terima dengan kanan kiri, kita udah minta request tuh minimal banget paling sedikit 1 hari 1 malam 5 waktu minimal 5 waktu. Kita udah ngomong sama Allah, ya Allah, aku berlindung kepadamu. Dengan apa berlindungnya? Aku berlindung, janganlah engkau berikan kitab catatanku, aku terimanya dari tangan kiri. Atau kalau bukan dari tangan kiri, dari mana? Aumi waro ijo, dari udah tangan kiri, udah dari belakang. Iya Bu, kalau kita saya hafalin. Nanti pas dikasih catatan oleh Allah, dikasih kitab oleh Allah, saya mah mau ngambilnya lewat tangan kanan aja, udah kita hafalin itu. Pokoknya udah kita hafalin banget. Nah, mau ngambilnya tangan kanan ataupun mau ngambilnya baik-baik aja tangan 2 kepada Allah.
Langsung saya mau ngambilnya tangan dua, mau sopan-sopan supaya Allah sayang sama saya. Enggak begitu. Yang iya mah, walaupun kita request seperti apapun, kita udah merencanakan bagaimanapun. Saya sekarang katanya kalau meninggal masuk surga itu kalau meninggalnya husnul khotimah, yaitu diakhiri dengan kalimat tauhid, syahadat la ilaha illallah Muhammadur, atau asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu kalau meninggal dengan kalimat syahadat maka langsung masuk surga. Sama kita langsung diapalin sekarang. Ngapain aja kita ngapalin itu. Saya mah mau hafalin la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita hafalin terus, tapi tanpa sholat, tanpa puasa, tanpa sodako, tanpa zakat, tanpa haji, tanpa ibadah-ibadah yang baik yang lainnya akan dilaksanakan tidak itu? Itu akan dikabulkan tidak oleh Allah? Tidak. Jadi request kita itu, cita-cita kita itu dibarengi dengan amal yang nyata. Kata kita, saya mah nanti kalau terima amal, terima buku catatan saya dari tangan kanan saya. Wah, udah saya cita-citakan. Atau kalau enggak tangan dua. Kenapa tangan dua? Kalau tangan dua Allah senang sama saya. Padahal dia enggak pernah sholat. Enggak pernah ibadah. Enggak pernah ngaji. Enggak pernah berbuat baik. Jangankan wudu, sholatnya juga tidak. Apakah akan bisa seperti itu? Jadi meskipun kita rajin banget, kita belum tahu apakah kita selamat atau celak. Apalah lagi yang sama sekali tidak ibadah. Sekarang begitu aja. Boleh dikata begini, saya aja yang wudunya sampai pada basah gitu kan. Yang wudunya setiap hari 5 kali malah lebih dari 5 kali. Saya aja ibadah seperti ini belum tentu Allah terima amal ibadah saya. Kan begitu? Belum tentu Allah terima amal ibadah kita. Apalah lagi yang cuman bercita-cita saja. Enggak dilaksanakan amal ibadahnya. Enggak dilaksanakan sholatnya. Enggak dilaksanakan wudunya. Apalagi seperti itu. Kita aja masih belum tahu. Kita rajin ngaji. Kita rajin puasa Senin Kemis sunnah. Kita rajin qiyamul lail. Kita rajin segala macam apa yang Allah perintahkan kepada kita, kita rajin laksanakan. Kemudian selanjutnya, fagsilu wujuhakum wa aidiyakum ilal marafiq wamsahu biruusikum. Sapuhlah kepala kamu. Nah ini, ntar kan nanti baru urutannya baru kita sebutkan. Ini kan urutannya ketika kita ngambil pardunya saja. Ketika ada sunnah-sunnahnya baru nanti kita urutannya tertib dengan sunnah. Sekarang yang dibahas oleh Quran surat Al-Maidah ayat 6 dulu. Boleh dikata ini dalam kondisi darurat. Tapi juga jika kita melaksanakan ini saja boleh. Boleh. Tapi kan kembali lagi kita ngikutin sunnah Rasulullah. Sapu kepala. Bu, ini. Di antara banyak kita, di antara mungkin anak-anak remaja kita, jamaah kita, kadang-kadang atau jangan-jangan kitanya juga membasuh, menyapu kepala itu air cuman ya dicowel-cowel gitu. Ya. Ya enggak? Air di keran, ambil tuing gitu. Berapa kali? 1 kali cukup, tapi sunnahnya 3 kali. Yang benar gimana? Rasulullah melaksanakan beberapa kali, beberapa hal. Jadi yang nantinya ini bisa diikutin oleh oleh umatnya. Ada yang melaksanakan, ada Rasulullah satu waktu ngambil air di tangan beliau, kemudian dibasuhkan kepalanya, lalu diusapkan sampai ke belakang, balik lagi ke depan. Ada kayak gitu. Ada cuman diusapkan saja. Diusapkan saja. Nah, kita ambil air sampai ubun-ubun, iya ubun-ubun ini namanya.
sampai airnya itu menyerap. Sampai airnya menyerap. Terus dibasuhkan. Nah, kalau pakai jilbab, pernah satu waktu juga Rasulullah pakai surban Turki. Terus ini maksudnya untuk buat perempuan kalau pakai jilbab gitu kan. Rasulullah pernah satu waktu pakai surban Turki, terus berwudu, surbannya enggak dibuka, tapi airnya dimasukkan ke dalam gitu. Dia gitu masuk ke dalam air. Kena ke dalam. Kalau kita malas buka jilbab, tapi yang mungkin lebih enak daripada jilbab kita pada basah ya. Dibuka aja, disapu aja kita, ini kita rambut kita. Kata Bu Ustazah Ayana ribet-ribet amat gitu ya. Disapu maksudnya ketika nanti kita ngelihat ada orang kok wudunya dimasukkan, nah masukkannya yang benar airnya. Kok begitu? Boleh. Pernah itu dilakukan oleh Rasulullah. Boleh disapu, boleh airnya kita basuhkan itu ya. Yang penting jangan dicolek-colek doang. Ya. Nah, apa bacaan kita? Doa kita di situ. Allahumma, kan ada yang bacaannya pendek saja. Apa itu pendek saja? Allahumma harrim sya'ri wa basyari alan nar. Itu ya Allah haramkan rambut aku ini dari sentuhan api neraka. Tapi Allahumma ghasin birah wa az mim barokat wa azillani tata zilli arsyik yauma la zilla illa zillu. Itu kita doanya lengkap. Minta diberikan keberkahan rambut kita, minta dijagain, dinaungin dari panasnya terik matahari yauma la zilla illa zilluka. Ketika tidak ada naungan kecuali naungan Allah, ketika tidak ada payungan kecuali payungan Allah. Kalau kita bisa baca doa yang panjang, kan ini 3 kali. Kenapa tidak? Kan begitu ya. Tapi kalau enggak bisa baca doa yang panjang, Allahumma harrim sya'ri wa basyari alan nar. Itu cukup. Tapi kalau kita hafal dengan doa yang panjang lebih baik. Kenapa? Requestnya lebih banyak. Allahumma ghasini birahmatika wa anzil alayya min barakatika wa azillani tahta zilli arsyika yauma la zilla illa zilluk. Kita minta diberikan keberkahan oleh Allah. Kita minta diberikan naungan, dijagain pala kita ini dari panasnya teriknya padang mahsyar. Pada masa tidak ada naungan, tidak ada payung kecuali payung Allah, tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Baru dilanjut Allahumma harrim sya'ri wa basyari alan nar. Jadi buat perempuan yang pakai jilbab, jika memang rasa malas buka jilbab atau karena aurat atau gimana, boleh air dimasukkan dari lubang jilbab, tapi harus kena basah, kena tersapu. Kata Bu Ustazah Khadijah, ribet amat gue banyak kayak begitu, mau gue buka aja semuanya. Dibuka, disapu. Wamsahu biruusikum. Nah, itu sapu kepala sebagian ya. Yang penting rambut kita basah. Terus biruusikum wa arjulakum ilal ka'bain. Nah, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biruusikum wa arjulakum ilal ka'bain. Ini yang wajibnya fardunya. Jadi 1 niat, 2 basuh wajah, 3 tangan, 4 kepala, 5 kaki, 6 itu dalam kondisi kita tidak melaksanakan sunnahnya, hanya perintah Qur'annya saja. Tapi kan kita maunya ditolongin oleh Rasulullah ya. Sunnahnya kita laksanakan apa itu? Cuci tangan, kumur-kumur, rongga hidung gitu kan. Nanti kita bahas itu disebut sunnah. Wa arjulakum ilal ka'bain. Mana? Kita basuh kaki kita itu sampai kedua mata kaki. Tumit kita, kaki kita
sampai dua mata kaki. Apa bacaan kita? Allahumma tsabbit qadamaya ala siratim mustaqim ma'al aqdami ibadikas sholihin. Nah, kaki kita sela-sela jari-jari kaki kita. Jari-jari kaki kita sela-selain pakai air. Memang boleh 1 kali, boleh. Tapi sunahnya 3 kali. Ini buat ibu-ibu pimpinan majelis taklim, kepada jamaahnya atau kepada anak-anak didiknya. Tolong disampaikan, kalau wudhu kaki jangan cuman dikucurkan aja. Iya, kakinya diselodorin ke air, ke keran. Iya, atau ganti-gantian, ntar kaki kanan, ntar kaki kiri. Tapi harus dibasuh, dicuci, dibasuh dari jari-jari, sela-sela jari sampai mata kaki lebih 4 jari di atas mata kaki. Allahumma tsabbit qadamaya ala siratim mustaqim. Ya Allah, tetapkan kaki saya ini, telapak kaki saya ini, tumit saya ini. Ditetapkan, dikokohkan pada siapa? Siratim mustaqim. Siratim mustaqim yang kemarin saya sebutkan, yaitu lebih kecil, lebih tajam daripada pedang, lebih kecil daripada rambut. Itu kan tadi wasiratun dakik. Sirat itu, jembatan itu sangat halus. Sabit qadamaya, tetapkan hatiku. Maksudnya tetapkan kakiku, tumitku, tetapkan. Sabit qadamaya ala siratim mustaqim, di atas jembatan titian sirotol mustaqim. Sabit qadamaya ala siratim mustaqim ma'a aqdami ibadikas sholih. Bersama siapa? Bersama tumit, bersama kaki-kaki para hamba-hamba engkau yang soleh. Kita udah minta, Bu, minimal 5 kali sehari semalam. Request kepada Allah. Jadi kaki kita itu udah kita basuh 3 kali sampai 2 mata kaki. Satu waktu Rasulullah SAW ketinggalan dari para sahabat. Kemudian sampai masuk waktu asyar. Para sahabat mewudu. Sahabat wudhu ini kakinya asal jadi. Yang ada di curug kendoangan gitu kan. Yang dialirkan aja di air. Ya pokoknya banyak lah ya. Jangankan baca doa. Wudhunya aja udah nggak benar. Rasulullah dari jauh langsung teriak, celaka. Siapa celaka? Tumit yang tidak dibasuh sampai ke atas mata kakinya. Jadi celaka buat orang yang membasuh mata kaki, yang membasuh kakinya, tumitnya asal jadi gitulah kurang lebih. Gitu kan? Jadi celaka buat orang yang wudhu untuk kakinya, membasuh kakinya itu asal jadi. Itu Rasulullah yang sampaikan. Jadi untuk kita fardu wudhu ada 6. Fardunya ini adalah wajibnya wudhu ada 6. 1 dia niat, 2 basuh wajah, 3 basuh tangan, 4 sapu kepala, 5 basuh kaki, 6 tertib. Tertib itu teratur. Nah kadang kita udah teratur itu kita pun baca doa. Kan doa itu ruhnya ibadah. Ad-doa mukhul ibadah. Doa itu ruhnya ibadah. Coba kita dengan sholat kita jadi doa. Dengan wudhu kita jadi doa. Karena kekuatan yang paling besar itu adalah doa. Nah kita belum bahas sunnah wudhu. Mana sunnah wudhu? Kita mulai cuci tangan kita, kumur-kumur kita, hidung kita, telinga kita. Sudah belum? Belum. Ini nanti insya Allah akan kita tuntaskan dengan tertib bil baca doa yang tertib. Insya Allah. Sampai di sini dulu kajian kita terkait dengan masalah wudhu. Bu, saya mau nanya, ternyata penting gak wudhu ini buat kita? Kenapa? Karena selama ini kadang-kadang wudhu kita nggak beraturan. Wudhu kita kadang-kadang
seenaknya. Bacaannya hafal tapi wudunya asal jadi. Inilah yang insya Allah akan kita bahas sunnah-sunnah wudu pada pertemuan yang akan datang insya Allah. Kita tutup kajian kita pada pagi hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.